Salam bela negara. Kami kelompok 2 akan menyampaikan pembahasan tentang menghadapi ancaman dan memperkuat kesadaran bela negara dalam konteks keseharian, yaitu upaya nyata dalam mewujudkan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Pertahanan Semesta atau SIS-HANTA. Apa itu SIS-HANTA? Merupakan pelibatan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta sarana dan prasarana nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Sistem pertahanan semesta dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 dan Peraturan Kementerian Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembinaan kesadaran bela negara. Ancaman nyata terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini diantaranya adalah masih adanya kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya adalah organisasi Papua Merdeka. Mereka selalu menteror masyarakat dengan harapan mereka untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Sadar berbangsa dan bernegara. Pada zaman sekarang ini mempunyai suatu tantangan yang sangat besar, terutama tantangan pada generasi muda, di mana generasi muda saat ini masih terjadinya tawuran, narkoba, dan pergaulan seks bebas. Kemudian di samping itu, dalam tantangan bernegara adalah kemiskinan, di mana kemiskinan pada saat ini sangat tinggi. Potensi tantangan SIS-HANTA sistem pertahanan semesta antara lain minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sistem pertahanan semesta yang dianggap menjadi tugas tanggung jawab pemerintah dan militer. Potensi dan tantangan dalam memperkuat kesadaran bela negara dalam konteks keseharian, diantaranya negara kita berpotensi menghadapi berbagai ancaman baru seperti cybercrime, illegal logging, illegal fishing, penyebaran paham radikal, serta ancaman laten lainnya. Sistem pertahanan semesta memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Komponen utama adalah TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara. Komponen pendukung adalah warga negara sipil yang diberi latihan dasar kemiliteran dan tetap memiliki status sipil. Sedangkan komponen pendukung adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta seluruh sarana dan prasarana nasional. Aplikasi bela negara yang harus kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita melaksanakan tugas kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kita tetap memiliki tanggung jawab dalam bela negara. Tidak harus ikut berperang, tidak harus ikut latihan militer, tetapi dengan belajar yang baik bagi para pelajar, ya, bekerja yang baik, itu sudah merupakan wujud daripada bela negara. Implementasi bela negara salah satunya adalah menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang, yang mana terdiri dari peningkatan pemahaman mengenai kedaulatan negara. Contoh, setiap warga negara diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai kedaulatan negara. Salah satunya adalah dengan membuat toleransi antara tiap-tiap warga negara menjadi lebih baik lagi. Yang kedua adalah sinergitas antara komponen bangsa. Masing-masing komponen harus bersinergi dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Yang ketiga adalah langkah nyata dalam melaksanakan kedaulatan atau menjaga kedaulatan negara. Contohnya, pada saat pemilu kemarin, kita sebagai warga negara semuanya harus melaksanakan program pemerintahan yang baru. Dalam arti, semua
program-program pemerintahan yang telah berganti wajib kita laksanakan dengan baik dan benar. Tujuan dalam bela negara selanjutnya adalah dengan memberikan penanaman nilai-nilai terhadap bela negara secara masif dan terstruktur. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan bela negara bukan hanya pada diklat bela negara, tapi juga di swasta, di lembaga-lembaga pemerintah, dan dimanapun, sehingga nilai-nilai bela negara itu dapat dilakukan dengan baik. Selain itu, penanaman nilai-nilai bela negara dapat diterima, dapat diberikan secara holistik. Artinya, nilai-nilai bela negara bukan hanya pada bagian-bagian tertentu dari aspek kehidupan, tapi pada seluruh aspek kehidupan rakyat Indonesia. Kesadaran dalam bela negara antara lain, yang pertama adalah kegiatan sosial yang selalu berorientasi pada kepentingan bersama. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan dalam komponen cadangan, dan yang ketiga yaitu pemanfaatan uang, kemajuan teknologi dan sosial media secara. Di dalam pemahaman masyarakat tentang perannya dalam menjaga kedaulatan negara, tidak ada pengecualian. Semua komponen, semua lapisan masyarakat wajib dan harus ikut serta di dalam menjaga kedaulatan negara. Bahkan sejak dini pun harus kita tanamkan. Melalui edukasi yang tepat, penciptaan era juang dan kesadaran untuk berkontribusi, sistem pertahanan semesta dapat menjadi sarana efektif dalam bela negara melalui sinergi yang optimal.